Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Nafal Fadil. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi. Saya akan membahas sebuah materi yang berjudul pengembangan instrumen evaluasi jenis non-test. Nah, video ini saya buat untuk melaksanakan atau untuk memenuhi tugas dari mata kuliah yang diampu saya. Mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh dosen kami, dosen Bapak Fikri Farihin MPDI. Baik, langsung saja agar tidak berlama-lama. Evaluasi. Nah, jadi evaluasi non-tes iku sebelum membahas pengertian instrumen evaluasi non-tes, mari kita membahas kembali apa itu evaluasi. Nah, jadi menurut Pak Zainal Arifin, evaluasi itu adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menetapkan suatu kualitas yang mencakup nilai dan arti dari sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka menetapkan keputusan. Pengertian lain dikemukakan oleh Slameto dalam Soekardi. Ia mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang direncanakan secara cermat dan merupakan bagian yang terpenting dalam sistem pembelajaran. Apakah sistem itu baik atau tidak, serta untuk mengembangkan kemampuan belajar peserta didik. Macam-macam evaluasi dari beberapa pengertian evaluasi non-tes dapat disimpulkan bahwa evaluasi non-tes adalah penilaian untuk mengetahui hasil belajar dari segi ranah sikap peserta didik tersebut dengan teknik penilaian non-tes, yaitu penilaian untuk kerja, penilaian produk, penilaian proyek, portofolio, dan skala sikap. Nah, macam-macam evaluasi non-tes. Yang pertama itu observasi. Jadi observasi itu metode atau cara-cara dalam menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu ataupun kelompok secara langsung. Yang kedua, wawancara. Wawancara memiliki pengertian yaitu salah satu bentuk alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab baik langsung maupun tidak langsung, baik yang langsung ataupun tidak langsung, yaitu wawancara. Yang ketiga, skala. Nah, skala adalah alat untuk mengukur nilai, minat, dan perhatian yang disusun dalam bentuk pertanyaan untuk dinilai oleh responden dan hasilnya dalam bentuk rentangan nilai sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Skala itu ada beberapa macam. Ada skala penilaian, ada pula skala sikap. Nah, studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu yang dipandang mengalami suatu kasus tertentu. Misalnya mempelajari secara khusus anak nakal. Yang kelima, angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, tahapan-tahapan evaluasi non-tes. Nah, langkah-langkah pengembangan penilaian teknik non-tes. Yang pertama itu menetapkan apa yang akan diukur. Kepribadian, kepemimpinan, tanggung jawab, sosiobilitas, emosi, motivasi belajar, sikap, minat, ataupun nilai moral. Nah, yang kedua itu menentukan instrumen, angket, wawancara, observasi, dan observasi. Yang ketiga, menentukan definisi atau batasan tentang aspek yang akan diungkap.
Nah, yang keempat, menentukan format instrumen. Nah, yang kelima, mengembangkan kisi-kisi. Yang keenam, menulis pernyataan. Dan yang ketujuh, analisis rasional. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.